Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahullazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yazhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita semesta alam, mana hingga detik ini memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, dan mobil khusus dari semuanya nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk sembari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan kajian majelis ta'lim. Salawat dan salam kita hadiahkan juga kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana karena jasa beliau Islam ini hadir tengah-tengah kita, kemudian kita melaksanakannya dengan mudah, ya, tidak dengan sulit sebagaimana Rasulullah di awal-awal melakukan Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini ya, kita membahas tema salah satu yang disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Ulumuddin ini adalah buku Imam Al-Ghazali. Kenapa kita membahas tema ini? Ini penting karena banyak fenomena ini terjadi di saat-saat ini. Kalau kita buka media sosial, ya, apa itu YouTube atau televisi atau TikTok, apapun itu, Indonesia ini darurat dalam judi online. Ya, kalau dulu kan judi tak ada online, sekarang judi online ditambah online, ya, atau disingkat istilah Indonesia judol, ya. Judol, ada pinjol, ya. Biasanya jadi judol, kalah jadi pinjol. Pinjol nggak bisa bayar jadi benjol, ya kira-kira gitu. Karena 2 minggu yang lalu pas di Ciputat, ya, Dewan Toro yang Masjid Agung Al Jihad itu ada beras 1 kilo, di situ ada gang roda. 2 minggu lalu orang bunuh diri, langsung tergantung habis subuh begini rumahnya, ya, di pekarangan rumah, gara-gara ya judi online, kalah, minjam pinjaman online, pinjol, ya, jadi mati dia, benjol, kan? Baru hampir lebih kurang 1 bulan yang lalu, ya, di media televisi kita dikagetkan, heboh berita nasional misalnya, pernah dijadikan perdebatan juga kan, sampai masuk Polri. Ini kenapa merajalela, ya, judi online, ya. Tapi anehnya memang diberantas itu yang kecil-kecil, ya, bukan yang langsung programnya, gitu, atau bandarnya lah. Kalau bahasa dulu dia bandarnya, kalau sekarang itu programnya, karena yang membuat program itu bandar, dan bandar itu tidak ada di Indonesia. Yang bodohnya, orang Indonesia ini paling banyak minatnya, Pak. Dari seluruh dunia paling banyak pemainnya itu adalah di Indonesia. Padahal programmernya, codingnya itu dibuat di Asia, ada di Hong Kong atau Eropa. Paling banyak pemainnya di Indonesia, dan Indonesia Islamnya yang paling terbesar di dunia. Itu kan menjadi tanda tanya. Bahkan sampai institusi kepolisian main judi dia, kemudian dia minjam online sampai nggak bisa ngasih makan anaknya, dibakar dia sama istrinya. Nah, itu kan pernah dihebohkan tuh institusi kepolisian, banyak, ya. Kalau dulu kalangan orang-orang dewasa, sekarang masalah judi ini sudah masuk ke anak-anak. Anak-anak juga main tuh HP.
Jadi main judi sekarang tinggal pakai HP Android, HP pintar, anak-anak sekarang. Kalau dulu kan orang-orang dewasa. Zaman-zaman Rasulullah itu memang judi itu menjadi tren. Ya. Jauh sebelum Islam datang, judi itu menjadi tren. Ya. Karena kalau tidak berjudi, memang bagi orang Arab itu nggak apa ya istilahnya, nggak gaul lah, nggak keren. Jadi judi itu menunjukkan kedermawanan seseorang. Kalau nggak main judi itu dianggap pelit gitu. Di zaman itu, zaman Rasulullah. Itu sampai begitunya ya. Itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Rasul datang mencerahkan mereka dengan menurunkan dari Allah Subhanahu wa taala kan didakwahkan itu Al-Baqarah 197. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Baru turun lagi Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rajsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jelas ya. Jadi zaman jahiliyah itu sudah ada ya, informasi dalam Al-Qur'an. Tapi balik lagi kita ke zaman jahiliyah. Nah, itu gara-gara masalah judi ini. Ternyata kalau kita telusuri kenapa orang main judi ini tidak ada rasa apa ya, kepuasan dalam nafsunya. Jadi nafsunya ini nggak bisa dibendung. Nafsu ingin hedonnya itu nggak bisa dibendung. Kemudian apa ya, nafsu ingin senang-senang gitu. Padahal jelas nggak ada dalam judi itu yang namanya ya, kalau pemain itu nggak ada yang namanya selalu menang. Nggak ada orang gara-gara judi bisa kaya, nggak ada itu. Tapi nafsunya ingin menyenangkan. Kalau nggak kuat ya itu tadi dia bisa yang namanya membahayakan terhadap dirinya, ya bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa kalau bicara tentang misalnya nafsu hati itu ternyata dibahas ya di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Karena Ihya Ulumuddin ini, kenapa saya pilih kitab Ihya Ulumuddin ini? Karena dia ini ulama yang apa ya, ulama yang paling duluan dibandingkan ulama-ulama setelahnya yang membuat nanti tentang tazkiyatun nafs. Sekarang banyak ya ulama-ulama belakangan mengkaji tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini ya masalah namanya juga tazkiyah ya. Tazkiyah itu jelas membersihkan nafs itu ya jiwa. Ternyata manusia ini kan memang diberikan Allah itu jiwa. Jiwa ini bermacam-macam. Nanti dijelaskan dalam Ihya Ulumuddin. Bermacam-macam jiwa ini. Nah, pertama Ihya Ulumuddin ini, kenapa Imam Ghazali membuat ini? Memang keresahan terjadi. Keresahan terjadi di zamannya ya. Ya termasuk para pemerintahnya ya, Khalifah Abbasiyah juga ya, sebagian khalifahnya juga ada yang bermain ya minuman keras, khamar, kemudian judi ya. Kemudian antara fuqahanya, ulamanya, ini ulama yang mengerti agama itu saling bertikai ya, menganggap dirinya yang paling benar. Terjadi, jadi sudah kisruh ya, dia buat lagi. Jadi sudah selesai Islam ketika didakwakan Rasulullah zaman jahiliyah, kemudian jadi pintar ya, nggak jahil lagi. Ternyata setelah sudah banyak tahu orang-orang Islam ini, jadi kadang terlalu banyak tahu kita jadi beban juga. Kenapa jadi beban juga? Makin banyak yang mengatakan ini yang paling benar ya. Ya, ulama fikih ya, berbeda pendapat dengan ulama tasawuf. Ini terjadi ya, ini yang dilihat Imam Ghazali ini. Kenapa begini? Bahkan sama-sama orang yang fuqaha, sama-sama tahu agama, sama-sama tahu moral, itu bertikai, berperang juga kadang. Nah, ini yang membuat terpanggil hati Imam Ghazali ini ya, membuat apa yang menjadi sumber masalah. Makanya dia sekarang Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin ini. Nah, kemudian belakangan setelah Imam Ghazali wafat ya, diteruskan murid-muridnya ya, banyak disadur ya masalah tazkiyatun nafs. Ihya Ulumuddin ini kalau kita bedah bukunya ini kan lebih kurang sekitar 2000 halaman ya, 1980-an lah kita buatkan 2000 halaman. Dan dia ini membuat cuma 4 bagian saja dalam buku ini. Ya mudah-mudahan ya 2000 halaman ini kita secara umumnya tahu ya. Enggak usah kita baca bahasa Arab yang detail ya. Ya 2000 halaman ini yang pertama dia buat rubu'u al-ibadat, rubu'u al-adat, kedua rubu'ul muhlikat, ketiga rubu'ul munjiat.
Rukun ini artinya arba, rukun itu seperempat, arba empat, jadi seperempat rukun ibadat. Berarti seperempat dalam buku ini karena hampir ada berapa jilid ini, ya. Jadi seperempatnya dia buat itu masalah ibadah, ya, masalah ibadah. Berarti sekitar 500 halaman, ya. Kalau kita bulatkan 2000 buku ibadah, ini masalah ibadah, sholat, ya, haji, puasa dan lain sebagainya. Ini masalah ibadah semuanya lengkap, ya. Kemudian masuk seperempat berikutnya itu masalah adat. Ini dia etika. Etika ini ternyata penting. Bisa kita cek di agama-agama lain, ya. Itu yang selalu mengutamakan etika itu, ya jelas ya, di buku ini memang etika, ya. Luar biasa, itu memang dibuat detail sama Imam Ghazali. Mulai dari kita bangun tidur, ya, kemudian kita mandi pun juga ada etikanya, masuk mirhat atau masuk toilet juga ada etikanya, sampai kita pakai pakaian pun juga ada etikanya. Kemudian kita pergi ke kantor atau kita pergi keluar rumah juga ada etikanya, berbicara sama teman-teman sebaya, teman-teman yang lebih tua, lebih muda, itu ada etikanya. Jadi berteman sesama ikhwan, ya, semuanya diatur, ya, diatur sampai pulang ke rumah, jumpa dengan keluarga, sama istri, sama anak, semuanya ada etikanya. Sampai tidur kembali, sampai yang maaf-maafnya, sampai yang seharusnya nggak pantas dibahas pun dibahas, ya. Itu luar biasa kan. Etika juga ada, berhubungan badan kan, itu masalah privasi, itu ada juga etikanya. Itu luar biasanya itu Islam ini. Jadi memang betul moral itu diatur dari bangun tidur sampai 24 jam tidur kembali, dibahas rukun adat 500 halaman. Nah, ini masalah etika buat Imam Ghazali. Kalau udah masalah etika, jelas itu kepada ya mental, pada nafs diri, ya, harus tahu diri. Kemudian rukun muhlikat. Nah, ini supaya etika itu terbentuk, maka seperempatnya lagi, berarti kan sudah 500 dari rukun ibadat, 500 rukun adat, masalah etika. Kemudian 500 lagi, 1500. Yang kelima, yang 1500-nya itu rukun muhlikat. Apa-apa saja yang membuat manusia itu menjadikan dirinya itu celaka, yang menjadikan dirinya itu sengsara, itu muhlikat. Ini dia masuk yang tazkiyatun nafs. Di sini dibahas dia sumber dari manusia itu bukan hanya jasmaninya, tapi jauh di dalam jasmani itu ada lubun yang paling terdalam, itu hati. Itu yang harus dibersihkan. Ibarat rumah kalau kotor, sering-sering kita bersihkan. Kotor dibersihkan, terus dibersihkan. Bahkan setiap hari. Kalau sehari itu kotor, ya, seharusnya dalam berapa jam kalau kotor kita bersihkan. Begitu kalau mau bersih rumah kita, kadang itu rumah, apalagi jiwa kita yang selalu kita bawa kemana-mana, dari kita lahir sampai kita wafat, ini nggak pernah kita tinggalkan 24 jam. Kadang rumah bisa kita tinggalkan kalau kita pergi, ya, tapi kalau jiwa, ya, ini nggak bisa kita tinggalkan, terus bersama kita sampai antara nyawa dan dirinya, jiwa ini berpisah, baru kita tidak bisa lagi bersihkan, ya. Jadi di muhlikat ini dibahas tentang masalah bagaimana membersihkan jiwa itu. Kemudian bab yang terakhirnya bagi itu bab munjiat, ini kebalikan dari muhlikat, supaya manusia itu selamat, supaya manusia itu bisa bersih dirinya. Bagaimana langkah-langkah yang harus dia lakukan. Ini bab munjiat, ya, mulai dari taubat dan lain sebagainya. Ini kira-kira pembahasan dalam Ihya'ul-Ulumuddin Imam Ghazali. Tapi pagi ini kita membahasnya tentang masalah jiwa saja, karena jiwa yang kotor itu yang membuat kita itu melakukan segalanya berlebih-lebihan, ya. Sudah cukup berlebih-lebihan, ya, termasuk tadi ya, kalau berlebih-lebihan rasa kurang, kayak tidak orang krois. Kalau tidak main judi, ya, itu dianggap pelit. Jadi harus belajar royal. Memang orang Arab itu royal, ya. Royalan itu dengan main judi tadi itu royal, supaya ingin dilihat orang, supaya dapat pengakuan, banyak hartanya, bisa bagi-bagi orang. Jadi kayak tradisi, ya. Itu jadi sudah menjadi apa, ya? Sudah menjadi adat al-hakam, ya. Sudah menjadi adat lokal wisdom lah bagi mereka itu. Karena kenapa? Berarti jiwanya
ada yang masalah di situ, butuh pengakuan, berarti kotor dia jiwanya, ya harus dibersihkan. Nah, itu dibahas dalam kajian kita ini. Dalam kitab yang kemudian ini, masalah jiwa ini ternyata jiwa tidak sepenuhnya itu kotor. Nah, itu dibahas Imam Ghazali. Mungkin selama ini kayak saya misalnya belum baca buku ini, oh ternyata jiwa itu tidak sepenuhnya kotor. Makanya Imam Ghazali ini luar biasa cerdas ya, dia bagi jiwa ini. Jiwa ini ternyata terbagi tiga, tidak melulu kotor dia. Dia bagi amarah, ada lawamah, ada mutmainnah. Ini di dalam kitab Imam Ghazali. Meskipun dalam Al-Quran nanti lebih detail membahas tiga masalah nafsu ini. Ya, kalau ini kan secara payung besarnya, secara umumnya saja dibahas Imam Ghazali. Amarah itu ini yang jiwa yang mengajak kita untuk hidup hedon, hidup untuk butuh pengakuan orang, hidup untuk supaya bagaimana bisa dilihat orang, wah ini amarah. Hidup supaya untuk melakukan kemaksiatan, jadi cenderung begitu. Memang ada jiwa itu, dan itu tidak bisa dihabiskan, tidak bisa tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimusnahkan, tapi dicegah, dibersihkan. Yang namanya sudah bersih kan selalu kotor datang lagi. Tidak ada rumah misalnya dia bersih, kita bersihkan hari ini, kemudian sampai 1 tahun ke depan itu dia bersih terus. Satu hari itu kadang sudah kotor kembali. Apalagi nafsu kita ini, kita interaksi dengan orang lain, interaksi dengan lingkungan, itu hampir setiap detiknya ada saja itu pengaruh-pengaruh dari luar. Makanya bagaimana Ustaz menghilangkan amarah ini? Nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Memang sudah diciptakan Allah juga memang amarah itu. Ya kalau begitu nggak, kalau gitu banyak ya sudah termaktub juga kan dalam surah Al-Mulk. Ya manusia itu selalu diuji dia. Khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya itu jawabannya. Makanya amarah itu nggak bisa memang dihilangkan. Orang bertakwa itu adalah orang yang selalu cinta sama Allah. Ya betul, bukan berarti orang bertakwa itu nggak berdosa. Orang bertakwa itu ada dosanya. Toh juga manusia kan. Ketika Allah menyempurnakan manusia ini bersatu dengan ruhnya, ya kemudian jasadnya 9 bulan 10 hari dikandung ibunya, kemudian dilahirkan, itu kan sudah jelas dalam Al-Quran ya, fujur wa taqwaha wa sawwaha, itu kan ketika sudah sempurna menyatu antara ruh dan jasmani manusia dilahirkan dia, maka dia suruh milih dia, fa alhamaha fujur roha wa taqwaha. Kalau misalnya amarah tidak ada, berarti ayatnya harus diubah. Gitu kira-kira dia, ayatnya harus diubah. Jadi fa alhamaha nggak ada fujurnya, fa'alhamaha titik wa taqwaha. Tapi karena ada fujur, fa'alhamaha fujuroha, makanya ada amarah dia. Kira-kira amarah itu adalah yang fujur itu. Manusia ini bisa memilih dia, beda dengan makhluk lain. Ya kalau malaikat desainnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa pilih dia. Diciptakan Allah misalnya tugasnya mencabut nyawa dari awal penciptaan sampai hari kiamat, ya tetap nyabut nyawa. Ini malaikat Israel tidak pernah salah tugas. Misalnya nyabut nyawa malaikat Jibril, tidak. Jibril dari awal penciptaannya sampai dia nanti hari kiamat, ya tugasnya itu menyampaikan yang namanya wahyu. Nah, tidak kena tukar. Itu memang tugas malaikat ya. Jadi sami'na wa ta'na. Ya, ketika diperintahkan Allah A, maka dia kerjakan A dia, satu komando ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk lawan dari malaikat ini itu iblis dia. Diciptakan dia memang ya asaina, ya, dia mengingkari ya. Bukan sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina, itu begitu. Kalau malaikat sami'na, ya kami dengar ya Allah perintahmu, sami'na wa ata'na, kami kerjakan. Kalau misalnya iblis, sami'na, kami dengar saja dah, wa asaina. Jadi kalau ada orang dinasihati yang baik-baik ya, kemudian dia dengarkan, baik dengarkan, iya, tapi keluar kuping, nah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, itu sudah iblis berarti kan, sami'na wa asaina, dengar ya, tapi
tetap dilakukan. Kan ada orang gitu kan, apa yang salah? Itu tadi jiwanya. Perkataan yang baik dengar dia, tapi jiwanya ini sudah berontak ya, amarahnya itu sudah berontak, sudah tidak mau lagi diberi yang namanya nasihat-nasihat tentang ketakwaan dan keimanan. Atau dalam istilah lainnya toba ya. Toba Allah fi qulubihim. Ada kira-kira ayat bukan ayat ya, hadis. Jiwa itu, nafsu itu bisa tertutup toba Allah fi qulubihim. Salah satunya misalnya banyak ya, salah satunya tentang sholat Jumat ini. Itu kenapa sholat Jumat itu? Sholat Jumat itu kan ibadah pekanan ya, setahun mingguan pekanan. Jadi kalau misalnya sudah 3 kali dia tidak pernah sholat Jumat ya, bagi laki-laki khususnya ya, itu toba Allah fi qulubihim, ditutup. Toba Allah fi qulubihim, ditutup hatinya itu. Supaya maksudnya apa? Kenapa ditutup? Karena kan Jumatan itu kan inti dari sholat Jumat kan sebenarnya 2 rakaat itu kan pesan takwanya. Jadi khotib itu harus cerita tentang takwa, jangan cerita yang lain masalah kemana-mana ya, harus diikatkan pesan takwa keimanan. Karena kan Senin, Selasa sampai Kamis mungkin kita jarang mendengarkan nasihat ketakwaan keimanan, sibuk dengan aktivitas kita ya. Apalagi yang masih muda, apalagi yang masih karirnya masih bagus-bagusnya ya, yang masih dia pergi ke kantor. Ya kalau yang sudah pensiun alhamdulillah, yang sudah tua itu bonus ya. Yang sekarang di sini usia pensiun berapa Pak? 60 tahun ya. Kalau ASN 60, itu alhamdulillah itu bonus sama Allah. Ya. Ada yang ini kemarin ada yang ya baru kemarin artis ya meninggal kecelakaan, muda banget ya suaminya kemarin. Karena saya dengar berita juga mudah banget. Nah, itu kan kalau sekarang yang sudah tua kan bonus itu. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikuti Rasulullah kan 63, sekarang 60 tinggal kita hisap aja diri kita kan. Jadi kalau sudah pensiun itu alhamdulillah terpanggil hatinya untuk meningkatkan takwa dan iman. Yang rentan ini kan yang masih terikat, yang masih karirnya masih bagus-bagusnya ya. Itu keadaan cenderung, tapi tetap juga ada orang yang karirnya bagus tapi ingat sama Allah. Tapi kebanyakan biasanya kalau lagi bagus-bagusnya dalam status sosialnya kadang lupa diri ya. Tapi kalau sudah sakit nanti udahlah baru dia sekarang hebat, mungkin banyak relasi ya. Jadi pejabat, jadi DPR ya, jadi ekselon 1, 2, 3 atau berapa, atau banyak uangnya, hebat. Kalau udah sakit nanti ya, baru ingat Allah, ingat Tuhan dia. Alhamdulillah banyak kalau orang mengunjungi, tapi biasanya kalau sudah sakit ya udah jarang peduli, tak mau dikunjungi orang, makin galau hatinya. Biasanya sakit itu kadang nasihat paling terbaik, yang paling pertama, nasihat yang paling tinggi lagi terbaik itulah kematian. Makanya Rasulullah itu pernah melarang ziarah kubur itu karena dulu kebiasaan orang ziarah kubur mengkultuskan ya, memuja-muja orang yang mati itu. Tapi ternyata dihilangkan Rasul lagi larangan itu. Silakan kalian ziarah kubur itu. Supaya apa? Itu nasihat yang paling luar biasa itu. Kenapa? Kematian. Toh begini, sehebat apapun kita ya segini tempat tidur kita begini, dan baju kemewahan kita yang harganya mungkin ya, ada Hermes mereknya yang luar biasa, baju pun ada yang ratusan juta ya. Kalau orang Jakarta di sini yang sudah misalnya ekonomi yang mapan ke atas itu sekarang terkejut saya, ini yang saya beli bisa 1.000, harganya ratusan juta, luar biasa. Kainnya sama juga ya. Makan di warteg ya, dibanding kita makan misalnya ada di bundaran HI dekat hotel Indonesia itu 1 juta. Orang makannya rasanya kayak masa warteg juga gitu. Saya bingung juga apa ya, mungkin kelasnya berbeda, tapi rasanya sama, kadang kan tidak enak ya. Itu kadang kan luar biasa, itu ingin dilihat orang luar biasa. Nah, ini kan jiwa-jiwa manusia ya, nafsu-nafsu manusia kadang ya begitulah, nafsu manusia itu amarah tadi itu. Jadi ada cenderung untuk membawa kita ke situ. Jadi nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Nikmatin saja. Itu dia.
nikmatin saja, tapi jangan terlalu terlena, terlalu nikmat ya. Terus lakukan maksiat, disampaikan keimanan ketakwaan, sudah toba Allah fi qulubihim, ditutup hatinya itu. Nah, makanya harus sering-sering dibersihkan. Makanya lawamah, kalau dia dibersihkan muncul dalam lawamah. Nah, ini dalam Imam Ghazali lawamah ini nafsunya ini apa ya? Nafsu yang tengah-tengah lah, nafsu transisi ya. Nafsu transisi ini tarik-tarikan ini antara yang baik sama yang buruk. Nah, ini kan terjadi dalam diri kita nih. Nah, ini baik. Apa contohnya misalnya? Suara azan lah ya. Suara azan, kita lagi kerja misalnya di kantor ya, atau kita ada kerjaan dimanapun, terdengar suara azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada ya, bisikan baik dan bisikan yang enggak. Itu kira-kira lawamah. Itu azan, tinggalkan saja itu. Itu kan panggilan Allah, ayo. Nanggung, itu kan ada kira-kira begitu ya. Pokoknya yang baik dan yang buruk, itu transisi. Alhamdulillah masih ada begitu, alhamdulillah itu disyukuri. Ada yang sudah terdengar misalnya panggilan menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu Wa Taala, lawamah ini nggak fungsi lagi, udah tertutup tadi kan, toba tadi itu. Udah khatamallahu ala qulubihim, udah biasa aja. Orang misalnya mencuri lah, orang mencuri, kenapa dia mencuri ya, misalnya sering-sering terus mencuri, udah nggak takut lagi, sudah menjadi kebiasaan sama dia, lawamahnya udah nggak ada lagi, jadi udah dikuasain terus ya, membegal dan lain sebagainya ya. Ya sama kayak misalnya ada orang pernah misalnya kedapatan mencuri atau memakai narkoba, kemudian ditangkap sama polisi, masuk penjara, ya keluar penjara melakukan itu lagi, ya, itu sudah khatamallahu ala qulubihim, udah ditutup. Kenapa? Karena saya tanya, kenapa sudah ditangkap, dikeluarkan paling setahun 2 tahun karena ada bandar yang bayarin, kenapa pingin melakukan itu lagi? Padahal sudah pernah masuk yang namanya sel atau hotel prodeo ya istilah sekarang. Ya tetap saja katanya lebih enak di penjara. Kenapa di penjara? Paling tidak dikasih makan gratis ya. Udah. Ya, ternyata kan di penjara kan kita masih makan gratis ya, walaupun makannya nggak enak. Ya bagi orang-orang yang misalnya dia ya mungkin susah atau sulit dalam keekonomian, lebih bagus di penjara, dikasih makan nggak sulit, dia 3 kali sehari kan. Nah, itu apa ya? Sudah menjadi apa? Udah nggak takut lagi dengan penjara. Makanya penjara penuh tuh orang narkoba itu paling banyak ya. Paling banyak orang narkoba, mereka pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi lebih enak dari situ karena dikasih makan 3 kali sehari. Seharusnya mau kasih makan ya, habis biaya negara ini ngasih makan orang begitu. Biarin saja ya apa ya. Kadang apa? Ya mati dengan sendirinya gitu. Kenapa begitu? Cina saja Pak, kadang luar biasa untuk masalah maling, koruptor itu nggak main-main. Sudah berapa negara itu mengecam Cina gara-gara orang itu melanggar hak asasi manusia. Apa yang mereka langgar? Mereka bunuh langsung untuk pemerintahnya. Jadi pemerintahnya itu buat undang-undang untuk korupsi itu langsung aja dibunuh. Itu kan melanggar hak asasi manusia, jelas melanggar itu. Kalau dibuat di Indonesia begitu, banyak nanti yang demo di DPR itu. Habis salah namanya manusia paling masuk hotel prediwa, habis itu kan taubat. Makanya sampai sekarang yang namanya maling, ya korupsi itu nggak hilang-hilang, karena memang hukumannya paling penjara. Apalagi kalau banyak uang, tinggal dia sewa aja di penjara pakai AC, ya. Tempat tidurnya pun bagus. Nggak dapat diliput media, dia keluar setelah paling itu. Pas sudah mau diliput media, masuk lagi ke dalam penjara biasa. Kan biasa itu, sering ya terjadi ya di Indonesia itu. Ya. Itu memang sudah begitulah apa. Jadi kalau yang kecil maling itu kita nggak bisa salahkan juga loh. Yang dari yang atas sudah begitu terus ke bawah, jadi nggak bisa disalahkan juga. Gitu. Sekarang kita misalnya menyalahkan pejabat, oh ini hilang korupsi nggak? Yang dari bawah juga kita begitu, udah rusak artinya. Misalnya pejabat terpilih di DPR itu mereka itu ditanya, saya tanya wawancarain itu, saya kalau di sini ya nggak duduk kalau nggak pakai uang sama masyarakat, dan masyarakat itu memang begitu kan, kalau nggak dikasih kadang nggak mau dia nyoblos. Itu udah gimana tuh, udah ya otomatis kalau logikanya mereka ini duduk di DPR itu sampai miliaran duduk ya, ratusan miliar, luar biasa DPR RI itu.
Otomatis ketika dia duduk, ya dia pasti mau ambil uangnya lagi. Caranya kemana? Korupsi. Ya karena ya masyarakat bawah juga, ya begitu juga. Saya nggak akan pilih Anda kalau nggak dikasih uang. Jadi ya udah begitu, rusak, udah jiwanya itu udah, pokoknya jiwanya materi. Kalau nggak ada materi nggak bisa. Nah, jadi Allah ini kira-kira ini baik atau buruk, itu kira-kira sudah apa ya, ada tarik-tarikan. Kalau sudah hilang amarah, sudah tidak ada lagi bisikan baik buruk, inilah nafsu yang sudah tenang, itu dia mutmainnah. Untuk mencapai ini nggak gampang memang. Saya saja yang tahu materinya, yang baca kitab yang 2000 halaman, karena masih belajar juga. Tapi alhamdulillah belajar ya. Hidup kita ini kan terus belajar, minal mahdi ilal lahdi ya, dari buaya sampai liang lahat. Ada rasa belajar, bertambah usia, ada rasa kita ingin terus menjadi orang baik. Jangan bertambah usia makin menjadi-jadi ya, tua-tua keladi istilahnya orangnya. Tua-tua keladi sudah tua nggak tahu-tahu dia ada, udah usianya tua 50 tahun ke atas, berjilbab pun tak pakai jilbab juga, kadang dipirangi rambutnya, udah tua 50 tahun ke atas. Kan ada juga orang begitu yang 60 tahun, ada juga yang masih hogah-hogah, istilah bahasa kita jadi Sumatera itu masih ada juga. Seolah-olah ini nggak pernah apa ya, hidup ini nggak pernah selesai, kan ada batasnya. Nah, tapi alhamdulillah kalau sadar ya, jadi mutmainnah ini sudah tenang ya, sudah ingatlah, udahlah apalagi ingin dicari, mengabdilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini yang tenang tadi itu, yang tenang inilah yang ada dalam Al-Quran yang jelas dipanggil masuk surga Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tenang. Rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus gimana Ustaz mencapai jiwa yang tenang ini? Ya teruslah mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau terus berdosa, ya kita nggak bisa pungkiri, ya juga manusia berdosa. Nabi juga ceritanya berdosa, Nabi Adam. Apa sih Nabi dan Rasul tidak berdosa? Kadang mereka ini ada yang mengaktual dosanya, kadang ada mesti dijaga. Kayak Nabi Muhammad melakukan dosa tapi dijaga supaya tidak berdosa. Ada memang Nabi Muhammad itu Ustaz berdosa, ya ada. Cuma nggak mengaktual dia, istilahnya maksum. Maksum itu dijaga dari dosa, tapi dia melakukan. Nabi Muhammad itu ada amarahnya ada dalam dirinya. Karena Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan malaikat. Dia Nabi yang biasa, ada nafsu amarahnya, ada nafsu lawamahnya, ada nafsu mutmainnahnya. Cuma Nabi Muhammad ini sudah levelnya mutmainnah dia. Pernah nggak Nabi Muhammad amarah? Pernah, ketika masih muda, sebelum dapat jiwa Rasul. Misalnya ketika jiwa muda ingin lihat konser, ya, kemudian dia ingin lihat ditidurkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada. Ketika jadi Rasul ada nggak Ustaz? Ada juga. Ya, ketika dia berdakwah kepada Islam, kepada kaum elit, petinggi-petinggi politik, ada orang buta yang lemah papa, dia tidak mau melihatnya, ditegur sama Allah, abasa wa tawalla. Karena itu banyak surat tahrim ketika Rasulullah ingin menceraikan istrinya yang soleh, yang selalu puasa tidak tinggal kan? Ya, itu dalam tahrim masalah madu, tapi dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan ada jiwa amarah lawamah mutmainnah ini ada dalam jiwa seorang Rasul sekalipun, apalagi kita manusia. Nah, ini dalam Imam Ghazali dibahas ya. Ternyata Imam Ghazali ini mungkin dia mensimplifikasi, memudahkan tiga ini. Oh ternyata dalam Al-Quran masalah nafsu ini enggak tiga, banyak banget. Dalil-dalilnya ada dalil-dalilnya masalah nafsu dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu detailnya ada 7 nafsu, bukan lagi 3. Jadi Imam Ghazali hanya mendetailkan memudahkan saja, simplifikasi, memudahkan saja jadi 3. Nah, pertama amarah tadi ya, ini buat dalam Imam Ghazali itu ada di surah Yusuf 53. Nah Yusuf ini seorang rasul ya, seorang nabi Allah Subhanahu Wa Taala, mujizatnya sangat luar biasa. Bahkan keturunannya kan ayah-ayahnya kan nabi juga ya, Yakub ya, Ishak itu pernah terkena nafsu amarah. Dicerita tentang hampir berbuat perbuatan maksiat, berzina, hampir saja Nabi Yusuf itu. Jadi ada dalam Al-Quran itu hampir greget ketika Yusuf melihat Zuleha, sudah muncul rasa-rasa apa ya, sulit diungkapkan ya. Ketika laki-laki melihat perempuan ada rasa apa ya, ada rasa setrum, apa namanya,
dalam sisi psikologi apa? Pokoknya ada tahu lah ya, kalau kita kecuali nggak normal laki-laki. Jadi kalau laki-laki nggak normal, baru dia pasangannya cari laki-laki itu. Nah, itu nggak normal itu. Kalau yang normal itu lihat perempuan ada kayak jiwa-jiwa jiwa-jiwa listrik ya, gitulah. Kalau yang normal, laki-laki normal, kecuali laki-laki tidak normal. Nah, jadi wama ubarri'un nafsi ya, Ammar Yusuf ini 53. Wama ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratu bis-su'. Nah, ini cerita tentang masalah apa tadi ya, ada kayak listrik gitu ya. Wa la ammaratu bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi Yusuf ini ketika menjadi pelayannya Zulaikha ya, itu karena dia tampan sangat luar biasa ya, jadi diajak misalnya mau berhubungan sama Zulaikha, itu sudah muncul rasa kayak rasa apa tadi itu, setrum tadi itu. Tapi rahimah Rabbi itu bentuk Allah menjaga Nabi Yusuf supaya tidak melakukan perzinahan, karena sudah ada rasa ser tadi itu. Itu ditunjukkanlah malaikat berupa mukanya Nabi Yakub, ayahnya. Jadi takut Nabi Yusuf. Kalau seandainya tidak ditolong Allah dengan ada rahimnya Allah tadi itu, ya, itu pasti terjadi perbuatan itu. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi kan ada jiwa amarah ya, ingin melakukan perbuatan itu sama Zulaikha, tapi karena rahimnya Allah tadi dijaga dengan ada malaikat menyerupai ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nah, itu membuktikan Nabi saja ada amarah. Itu dalil tentang amarah. Kemudian lawamah ini dalam Al-Quran disamakan dengan musawwalah. Ini yang nafsu kadang baik, kadang buruk ya, nafsu transisi lah kita katakan ya. Itu ada di Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya ini dia. Ini banyak terjadi fenomena sekarang. Taunya kita itu yang bagus, tapi kena gengsi kita ya, kena ada tekanan mungkin atau lain sebagainya, kita sembunyikan yang bagus itu. Janganlah kau sembunyikan, kau campur adukkan, karena sembunyi wal talbisil, campur aduk antara yang benar dan yang salah, hak dan yang batil. Banyak terjadi sekarang ini, tidak hanya di kalangan orang-orang yang tahu agama juga, kadang banyak yang terkena penyakit ini ya. Supaya bagus dilihat orang, dibungkus oleh yang benar itu, yang buruk itu menjadi benar, pakai dalil-dalil. Itu banyak sekali. Taqtumul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kau sembunyikan yang baik itu dan kau tuh tahu. Sebenarnya sudah nafsu itu sudah memperingati itu, ini tidak bagus. Jujurlah, beritahulah yang bagus, yang benar, jangan disembunyikan. Tapi karena tadi ada pengaruh luar ya, karena mungkin solidaritas, gengsi, apalagi yang terikat ini pekerjaan misalnya ya, kayak misalnya institusi apa ya, kayak di polisi misalnya, sudah tahu ini kasus yang baik nggak selesai sebulan, bina sebelum 7 hari, pusing kita kadang melihatnya kan, ya kan pusing kita kadang. Siapa yang betul yang tahu itu ya si polisinya yang tahu kan. Kadang saya heran juga ya, bukan kita benci dengan si polisi, kita cinta ya. Ketika terjadi pembunuhan seperti ini, bukan sekali, 2 kali, 3 kali ya, selalu CCTV hilang ya. Tapi saya pernah ya, naik motor doang, udah dapat dari email anak-anak tilang, bingung saya di mana taunya itu, harus CCTV-nya dari mana dicantolkan ya. Kita kadang naik mobil nggak pakai sabuk pengaman, udah kena tilang elektronik ya, gitu doang tahu polisi kan. Hah? Kenapa kalau kasus pembunuhan itu hilang CCTV, kok nggak hilang rusak, pusing juga kepala kita. Saya kena tilang elektronik begitu di mana ini kok hebat banget dia tahu, dia kita nggak ini ya, sabuk pengaman, kecepatan mobil pun tahu kadang dia, luar biasa itu. Kayak Tuhan membisikkan si polisi itu ya, kan begitu. Nggak tahu kita di mana CCTV-nya, tapi kalau udah kasus-kasus besar melibatkan dia, kok nggak hilang, rusak. Itu taqtumul haqqa, itu tadi talbisul haqqa bil batil, tahu dia, cuma disembunyikan saja ya, mungkin tekanan atau lain sebagainya. Nah, ini jiwa kita ya, itu banyak menyangkut ya, orang Islam, termasuk orang yang paham juga agama, kira-kira begitu. Kemudian mardiyah ya, nafsu yang sudah diridhoi. Nah, itu dalil dalam Quran, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah tadi ya.
kemudian ada Muhammad ya. Muhammad ini nafsu yang diberi ilham. Ini kira-kira kayak orang yang sudah diberikan Allah kelebihan tapi dia lupa sama Allah ya. Kita dikit lagi dia lupa sama Allah. Ada orang ateis. Apa ini? Itu ateis. Apa ateis itu? Tidak. Teus itu Tuhan. Ya, tidak mengakui Tuhan. Biasanya orang-orang ateis itu orang pintar. Orang-orang pintar tapi tidak mengakui Tuhan. Kadang heran juga nengok jiwa mereka ini ya. Loh, Anda itu dari mana? Memang lahir dari batu gitu ya. Ini terjangkit di orang-orang Eropa ya. Alhamdulillah di Indonesia ini kita ini wajib beragama ya, sesuai dengan Pancasila kita wajib, nggak boleh orang nggak beragama di Indonesia ini ya. Tapi di Eropa itu agama itu bukan prioritas. Makanya banyak orang Barat Eropa itu ateis. Ya karena orang itu memang ilmu pengetahuan, sains ya materi. Dicontohkan dalam Al-Quran ada dua suku yang sangat luar biasa pinter ya, kemudian ada satu orang tokoh yang luar biasa pintar tapi tetap tidak mengakui Tuhan. Satu di sini suku Ad, suku Samud. Nah ini dua suku ya, bukan lagi suku ya, bangsa lah ya. Kalau kita sekarang Indonesia ya, dulu ada negara namanya negara Samud, negara Ad, satu tokoh yang berpengaruh, Firaun. Ini orang-orang yang sangat luar biasa, diberikan kelebihan sama Tuhan tapi lupa sama Tuhan. Lupa siapa yang bisa memberikan kelebihan itu. Ini ayatnya Iram, ini Al-Fajr 7-11. Iram zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa thamud alladhi jabu sakhra bil wad wa fir'aun zil awtaq allazi taghaw fil bilad. Nah ini bayangkan ya, Iramazatil Imad ini kaum Ad di zaman itu, ini jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Isa, jauh sebelum Nabi Musa. Nggak tahu pun tahun berapa itu terjadi ya. Tahun itu kan patokannya Nabi Isa, naiknya Nabi Isa, nggak terlacak oleh sejarah. Bisa membangun Zatil Imad, bisa bangun tiang yang sangat tinggi luar biasa. Kita saja yang bangun masjid megah cantik begini, ini pakai teknologi yang luar biasa sekarang ya. Apa namanya, ada kren ya. Kan kren itu kan, membangun ini kan ada kren gitu. Zaman sekarang, di zaman itu bisa bangun Zatil Imad, tiang-tiang tinggi itu pakai apa itu? Kadang nggak terbahas pakai logika gitu ya. Di zaman itu belum teknologi belum tinggi, itu kan luar biasa mereka itu. Cerdasnya sangat luar biasa, diberikan kelebihan sama Tuhan. Ada nggak memang buktinya? Ada buktinya. Di mana kaum Ad ini? Ya, kalau sekarang peninggalannya ada di Jordan ya. Nanti kalau bapak ibu pergi misalnya mau umroh atau mau haji, ya, ada plusnya lah pergi ke sejarah, peradaban sejarah itu Jordan. Tapi sekarang susah masuk sana ya. Lagi perang antara Israel sama Palestina ya. Itu kan berbatasan itu Jordan, Israel. Itu ada Petra namanya. Nah, Petra itu sudah masuk situs warisan UNESCO. Nah, itu bayangkan itu. Itulah peninggalan orang-orang Ad itu bisa bangun begitu. Nah, kemudian kaum Samud ini lah luar biasa lagi. Wasamud alladzi jabus sakhra bil wad. Bayangkan karang-karang, tebing-tebing itu bisa mereka bolongi itu jadi rumah. Nah, dijelaskan lagi dalam surah Al-Hijr ya. Wa kanu yanhituna minal jibal buyutan aminin. Jadi gunung-gunung, tebing-tebing yang kuat kokoh itu bisa mereka kan jadi rumah. Mereka itu jadi rumahnya itu. Di gunung-gunung jadi. Pakai apa itu mereka memborong? Sekarang kan buat kereta api KRL, LRT yang bawah itu kan pakai teknologi drilling gitu. Dulu kan tidak ada itu. Ini kan luar biasa, nafsu yang sangat luar biasa diberi Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menghilangkan Quran Allah. Gak ada itu Tuhan. Satu lagi Firaun. Nah, Firaun jelas lah ya. Tuhan juga dia tidak mengakui, akulah Tuhan, bisa mematikan, bisa menghidupkan ya. Luar biasa Firaun ini, terkenal sepanjang sejarah Ramses ini ya. Ujung-ujungnya ketika mau wafat baru dia mengimani Tuhannya Musa. Nah, ini sekarang peninggalan ini adalah orang-orang ateis. Orang-orang yang pintar, orang-orang ateis itu orang-orang pintar ya, tidak mengakui. Mereka ini ya Tuhan mereka itu ya sains, ilmu pengetahuan. Tuhan yang Allah atau apa, Tuhan orang Kristen apa, Yesus atau Yahweh itu kan mereka nggak mengakui. Ya Tuhan mereka itu akal. Ya itu Tuhan mereka.
Yang terakhir baru nafsu radiyah ya. Radiyah ini yang sudah diridhoi ya. Wa ista'azanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Ini masalah bersyukur, ini sulit sekali ya. Bersyukur tuh sulit karena kita selalu sifat manusia yang amarah ini, diberi apapun susah bersyukur ya. Dikasih baik kadang ya, tetap kurang, dikasih sedikit kadang lupa, kira-kira begitu. Ini ada 7 ya nafsu dalil Al-Quran. Kemudian mudah-mudahan ini ya, ini sudah jam 6, hampir lebih 1 jam kita belajar ya tentang ilmu din ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya, silakan masalah tazkiyatun nafs, masalah nafsu, silakan bertanya. Gimana, ada yang mau bertanya? Pas 10 menit lagi 1 jam kita ini 6.15 sekitar 15 menit lagi Pak, dan 1 jam ya, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai nafsu itu tadi, kalau kita sebagai manusia biasa ya, itu kan kadang-kadang ada rasa was-was ya. Misalkan pada saat kita lagi katakanlah kita biasa kerja terus nggak ada kerjaan, kita was-was apa kita masuk ke nafsu yang amarah atau gimana? Oh, udah itu coba ya. Was-was bisa takut, bisa berani antara mau maju atau tidak was-was. Itu maksudnya dia kepada lawamah tadi itu. Nah, itu kalau dia secara posisinya di lawamah. Nah, itu kira-kira begitu Pak. Tadi dalilnya kan ada kan? Selawamah wala talbisul haqqa bil batil wa tartumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang yang menjangkit ini pasti was-was dalam dirinya. Pastilah tahu yang baik ini mau kata jujur apa nggak jujur. Kalau jujur takut dipecat, kalau nggak jujur karir bisa meningkat. Ini kalau misalnya orang apa ya, saya pernah ya contohnya pernah ngisi kajian di bank ya, cerita udah tua juga dia ya, sudah, tapi pensiun, akhirnya mau pensiun dini juga. Dia sendiri cerita, kan saya yang ini, dia sendiri cerita, Pak, saya merasa kok kerja di bank ini agak beda ya. Kalau saya kan nggak tahu masalah finansial keuangan, yang tahu kan orang bank ya. Ya banyak sekali Pak sebenarnya yang kami sembunyikan ya, masalah bunga ini. Oh iya, saya nggak ngerti Pak masalah finansial itu. Jadi saya rasa apa ya, di bank ini banyak luar biasa ribanya. Alhamdulillah dia pensiun dini ya, pensiun dini. Nah, itu jadi berani mengambil tindakan itu. Lagi di bagus-bagusnya mungkin karena dia mau sudah 2 tahun lagi pensiun ya, tapi dia keluar karena merasa sistemnya itu memang sistem sangat luar biasa riba ya. Sangat luar biasa riba. Wah Ustaz macam enggak waris. Iya memang, saya juga ngambil rumah, saya jujur kredit itu Pak, itu luar biasa memang bunganya. Kalau kita lihat ya, bunganya itu kan nggak flat ya, naik terus ya, naik mau dilunasi ini takut, kita sudah sadar riba mau lunasi, kita lunasikan berarti pokoknya itu. Tanya sama orang bank, saya mau lunasin aja lah, mau lunasin total ini. Oh nggak bisa Pak, nanti bapak kena penalti lah. Luar biasa bunganya memang, luar biasa. Makanya lebih bagus tuh koperasi. Jadi koperasi itu yang paling sesuai dengan agama ya. Cuma masalahnya koperasi ini kan sudah hampir hilang di permukaan di Indonesia ini kan, karena koperasi itu yang dari rakyat, yang ngelola rakyat juga, yang menentukan marginnya itu kan ya rakyat kan. Tapi kalau bank ini kapitalis luar biasa, naik terus. Bulan ini 3 juta, 2 tahun lagi bisa 5 juta, luar biasa kapitalis ya. Kalau itu kan bukan punya rakyat, ya punya ya kapitalis ya. Yang bagus itu koperasi ya, kita tentukan, sepakat kita, apalagi kalau orang Islam semua pengurusnya, supaya tidak memudahkan itu. Tapi koperasi sudah mati dengan perlahan ya. Ya kan. Assalamualaikum.
Pakai apa ya tadi Pak? Pakai mic aja biar supaya kedengaran suaranya. Ayo Pak, silakan. Monggo. Takut nggak kedengaran. Terkait dengan nafsu tadi ya, kalau dari kajian kita ini ya, itu kan ada marah bahwa itu ini. Kalau dari siapa ada beberapa nafsu kalau misalnya yang saya ingin tanyakan antara nafsu mutmainah dengan nafsu radiyah itu apa bedanya Ustaz? Mutmainnah tadi dalilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadiha. Mardiyah itu mardiyah tadi, mutmainnah mardiyah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Mutmainnah di sini dibuat dalilnya, di sini sama dibuatnya Pak. Mutmainnah dengan mardiyah, radiyatan mardiyah. Jadi setelah radiyah, mardiyah sama dalilnya. Ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada sang pemilik nafsu tadi itu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam hamba. Radiyah mardiyah. Kalau dalam dalil sama Pak. Disebutkan pertama radiyah, ditakkid lagi mardiyah, radiyah mardiyah. Mutmainnahnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah yang pertamanya. Jadi jiwa-jiwa yang biasanya kalau seandainya sudah orang yang tenang, apapun resiko atau kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia sudah nggak ambil pusing lagi. Kalau sudah jiwa yang tenang, namanya sudah tenang dia. Dikasih misalnya segini, ya alhamdulillah. Dikasih misalnya sedikit, ya dia bersyukur. Kan gitu, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi sudah tidak ambil pusing lagi kalau nafsu yang tenang itu dia. Dia tidak pusing lagi dengan apa diomongin orang terhadap dirinya. Kalau seandainya ada orang dia masih pusing gara-gara omongan orang terhadap dirinya, berarti belum mutmainnah itu dari jiwanya. Jadi terserah mau orang bilang apa, mau dibilang kita bagaimana keluarga kita, kalau sudah tenang ya biasa saja, anggap itu contoh Nabi Muhammad itu ada orang yang usil sama dia hampir setiap hari. Keusilannya itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dia melakukan, orang yang usil sama diri sampai melakukan tindakan intimidasi atau persekusi dengan cara melempar kotoran setiap hari. Ketika Rasul keluar rumah dilempar kotoran, potong kambing ya atau potong unta ya, dibagi-bagi semuanya suku Quraisy ya, suku-suku yang ada di situ. Nabi Muhammad makan dikasih kotorannya. Ya, jadi setiap hari dipersekusi dengan lemparan kotoran-kotoran. Tapi gara-gara Rasul itu sudah tenang jiwanya, tiba-tiba satu hari saja orang yang mau mempersekusi ini tidak melakukan melempar kotoran. Justru aneh nih, Rasul ini malah rindu. Nah, ini kalau sudah tenang itu Pak, rindu dia sama orang yang mencibir dia, yang persekusi itu. Biasanya aku keluar rumah dilempar, sekarang mana orang yang lempar itu? Ditanya sama Rasul ya, belum sirah kan, mana si Polan itu yang sering lempar itu, kok hari ini nggak dapat jatah lemparan kotoran aku nih? Oh, Rasul dia sakit di hari ini, jadi absen dulu untuk melempar itu. Di mana rumahnya? Di sana rumah. Didatangi sama Rasul, datang bukan nggak bawa apa-apa, bawa hadiah ya, bawa hadiah. Lo Polan bagaimana kenapa hari ini kau tidak melempar lagi kotoran? Kasih hadiah. Ini heran Pak ya? Orang yang lempar ini heran ya. Ini orang setiap hari ya dilempar, dicaci, dimaki, lu malah datang sama saya bawa hadiah lagi. Nah, kalau kita kan misalkan saya lah Pak ya, saya juga belum bisa juga luar biasa Pak. Itu kan jiwa pemainan yang luar biasa ya.
Kita saja ini Jakarta ini cocok lah tempat ujian mental ya, nafsu kita. Kita saja pulang jam kantor Pak, ya macetnya sangat luar biasa. Kayak tadi malam macet saya tadi malam, pusing gua gitu ya. Ya jiwanya mau rasanya mau marah ya. Tadi malam ya. Tadi malam saya macet, rasanya macet sangat luar biasa. Apalagi kita bawa anak, bawa istri, gitu Pak. Apalagi kalau diserempet mobil kita, marahnya mungkin Pak, tutup pintunya bisa keluar hewan-hewan dan binatang. Ya kayak gitu Pak ya. Jadi mesti belajar, begitulah katanya. Belum stabil ya, belum mutmainnah dia. Berarti kalau sudah mutmainnah, ya bersyukurlah. Ya diserempet misalnya lecet mobilnya, ya alhamdulillah gitu loh. Tapi kan belum bisa, kita mesti belajar ke tahap itu. Nah, kira-kira itu Pak, mutmainnah itu dengan mardiyah, rodiyah tadi. Ada lagi? Sudah ya, sudah ini ya. Atau satu lagi berdua, kita kira satu lagi. Kalau ada yang bertanya silakan satu lagi, bagi kita tutup. Ada lagi Pak? Cukup ya? Kalau cukup ya kita sudahi ya kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kitab Imam Al-Ghazali yang kita bahas ini, meskipun orang yang sudah wafat ya, ini menjadi pelajaran perenungan bagi diri kita ya, dan kita bisa melaksanakannya ya di sisa waktu kita ya. Kita tinggal menghitung diri kita ini ya. Kalau 63 tahun ikut Rasul, ya, belajar terus dari Ilmuddin ini supaya menjadi orang-orang yang selamat lah ya, yang munjiat bukan yang muhlikan ya dalam ilmu kitab Ilmuddin Imam Ghazali ya. Dan kita memberikan juga lah hadiah atau Al-Fatihah ya kepada pengarang ini ya, Imam Ghazali Al-Haziniyah hadiyatan minna ila Imam Ghazali Al-Fatihah. Ya kita tutup ya, pengajian kita ini dengan doa ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Waghfir lana dhunubana dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruq ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruq ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'na al-bala, Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar, khususan fi biladina hadha Indonesia, khususan fi ikhwanina fi Palestin, fi Rafah, fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.